Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan topik tentang komunikasi interprofesional pada pelayanan kesehatan untuk memenuhi mata kuliah komunikasi dalam keperawatan 1. Ya. Kita tahu bahwa komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian informasi terkait kesehatan, ya, terkait apapun, entah itu informasi tentang kesehatan pasien ataupun informasi medis yang lain yang terkait dengan kondisi pasien ataupun informasi lain yang berkaitan dengan promosi kesehatan, berkaitan dengan update data dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Nah, komunikasi kesehatan ini harus digunakan secara baik, ya, atau komunikasi kesehatan ini harus juga dilaksanakan secara efektif, ya, karena komunikasi kesehatan yang dilaksanakan dengan baik, yang dilaksanakan dengan efektif itu dapat memberikan pengaruh kepada komunikan atau orang yang menerima pesan ataupun informasi, ya, sehingga ketika informasi ataupun pesan yang disampaikan komunikan itu dapat ditangkap, maka akan dapat menimbulkan persepsi yang positif tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan, ya, yang akhirnya nanti bisa merubah pengetahuan tentang kesehatan itu menjadi lebih baik ataupun bisa digunakan sebagai solusi ataupun alternatif pemecahan masalah. Ya, ini kalau kaitannya komunikan kita itu adalah pasien ataupun keluarga, ya. Jadi dengan komunikasi kesehatan yang baik, dengan komunikasi kesehatan efektif sesuai dengan kita bahas pada pertemuan sebelumnya, harapannya itu bisa memberikan pengaruh positif, ya, bisa merubah perilaku atau bisa meningkatkan perilaku kesehatan yang lebih baik pada pasien ataupun pada keluarga. Ya, ini ya tujuan akhirnya komunikan dapat merubah perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik, ya, yang ada kaitannya dengan kesehatan, ya. Selain itu, kalau kita berbicara tentang komunikasi interprofesional, berarti itu adalah komunikasi interprofesional kesehatan itu berarti adalah komunikasi yang dilakukan antar profesional kesehatan, ya, atau antar petugas kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencapai komunikasi yang efektif antar petugas kesehatan, maka petugas kesehatan harus mampu bekerja sama membantu pasien untuk memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara dari masing-masing petugas kesehatan atau tenaga kesehatan itu untuk dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien ataupun keluarga? Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi yang baik kepada pasien ataupun komunikasi kepada keluarga, ya. Sehingga harapannya pada akhirnya nanti bisa memberikan manfaat bagi pasien dan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga, ya. Jadi maksud dari petugas kesehatan di sini harus bekerja sama adalah ini sebagai contoh, misalkan ada beberapa kasus, ya, pasien biasanya merasa bingung, ya, atas informasi yang diberikan oleh beberapa tenaga kesehatan, ya, yang menangani penyakitnya. Misalkan terkadang pasien atau keluarga itu, ya, bisa jadi mereka menemui informasi yang berbeda, ya, pada kondisi yang sama, pada situasi yang sama mereka menerima informasi yang berbeda atau mungkin juga saling bertentangan, ya. Nah, oleh karena itu hal tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi antara petugas kesehatan, ya. Nah, lemahnya komunikasi antar petugas kesehatan itu dapat pada akhirnya dapat mengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, yang pada akhirnya sedikit atau banyak itu bisa menimbulkan kerugian, ya, pada pasien atau keluarga, bisa menimbulkan kekecewaan atau mungkin meningkatkan ansietas, ya, sehingga manfaat yang optimal itu tidak akan dicapai oleh pasien ataupun keluarga, ya, karena kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, kepuasan pasien atau kepuasan keluarga itu merupakan tujuan utama. Nah, kita sebagai perawat, ya, kita hendaknya menjalankan peran yang membutuhkan dalam menjalankan peran, ya, kita membutuhkan interaksi dengan berbagai anggota tim pelayanan kesehatan, ya, sehingga kita sebagai perawat diharapkan memiliki kemampuan ataupun keterampilan untuk melakukan komunikasi, entah itu komunikasi itu sifatnya dalam hal kolaborasi, ya, atau ini, ya, kerjasama dalam memberikan tindakan
pada pasien, ataupun komunikasi yang berkaitan dengan konsultasi. Ya, contohnya misalkan kita sebagai perawat, kita yang stay ya 24 jam mendampingi pasien. Ya, ketika misalkan terjadi perubahan situasi atau terjadi perubahan kondisi pada pasien, kita dituntut juga untuk bisa melakukan komunikasi dalam hal konsultasi kepada dokter. Misalkan konsultasinya harus by phone. Hal-hal apa saja sih yang harus kita komunikasikan, yang harus kita sampaikan kepada dokter terkait dengan kesehatan pasien, runutannya seperti apa, urutannya seperti apa, itu harus dipahami oleh perawat. Kemudian perawat juga harus bisa memiliki keterampilan yang ada kaitannya dengan delegasi ataupun pemindahan tugas. Contohnya misalkan kita harus bisa melakukan komunikasi yang tepat, harus bisa melakukan komunikasi yang efektif antar perawat ketika berganti shift misalkan ya. Misalkan sekarang kita shift pagi dan sudah jam 2 siang itu ya, harusnya ganti dengan perawat yang bertugas di shift sore. Maka kita harus juga bisa mengkomunikasikan seluruh keadaan dari seluruh pasien ya kepada perawat yang akan melanjutkan tugas kita pada shift selanjutnya. Ya, selain keterampilan komunikasi dalam hal kolaborasi, konsultasi, delegasi, kita sebagai perawat juga bisa juga diharapkan bisa melakukan komunikasi yang ada kaitannya dengan supervisi. Nah, ini misalkan komunikasi yang dilakukan oleh kepala ruangan ya kepada perawat pelaksana yang ada di ruangan dan seterusnya. Ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi, selain komunikasi itu sangat penting ya, harus diperhatikan, harus dilaksanakan dengan efektif dan terpetik kepada pasien dan juga keluarga. Komunikasi juga penting peranannya ya saat kita melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, ini contoh bentuk komunikasi dalam organisasi kesehatan ya, atau bentuk komunikasi kesehatan itu hampir sama ya, seperti sifat komunikasi secara umum, ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi nonverbal sudah jelas ya dilakukan melalui percakapan, sedangkan kalau komunikasi nonverbal ya dalam hal kesehatan, contohnya misalkan dalam bentuk rekam medis ya. Jadi rekam medis itu tahu ya, kalau di rumah sakit itu kan pasti masing-masing pasien punya catatan sendiri ya, punya seperti lembaran buku yang isinya adalah tentang riwayat ataupun kondisi kesehatan pasien. Ya, data-data yang berkaitan dengan pasien. Jadi rekam medis ini menjadi sumber informasi ya bagi siapapun yang ikut merawat pasien ya, baik itu di masa kini ataupun di masa depan ya. Contohnya misalkan ketika nanti ya 1 atau 2 tahun lagi pasien itu masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit yang sama, rekam medis ini akan tetap digunakan ya, sehingga perawat yang nantinya akan merawat pasien itu bisa mengetahui riwayat misalkan riwayat kesehatan pasien. Oh, pasien ini dulunya pernah punya riwayat hipertensi ya, sudah pernah kemudian pasien ini sudah pernah dirawat di rumah sakit ya, berapa kali, berapa lama dan seterusnya ya. Jadi rekam medis ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal dalam organisasi kesehatan ya. Selain itu rekam medis juga dapat dijadikan sebagai bentuk komunikasi ya antar rekan dan sejawat perawat ya, karena pelayanan kesehatan lainnya dapat melihat record ya atau riwayat penyakit pasien, sehingga kelengkapan ataupun kejelasan tentang data pasien itu sangat penting ya. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, resep yang ditujukan untuk apoteker oleh dokter ini juga tentunya berdasarkan rekam medis ya, data-data yang ada di rekam medis ya. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini nantinya ya akan bisa berubah menjadi bentuk komunikasi interpersonal dan juga komunikasi massa. Komunikasi interpersonal ini bisa jadi adalah komunikasi interpersonal atau sesama perawat atau sama petugas kesehatan, sedangkan komunikasi massa ini adalah komunikasi yang dikaitkan dengan keseluruhan tenaga kesehatan yang melakukan perawatan kepada pasien ya. Nah, ini contoh bentuk-bentuk komunikasi ya. Ini ada komunikasi antar perawat dengan dokter ya. Nah, ini perawat bekerja sama dengan dokter dalam berbagai hal ya, terutama
komunikasi yang bisa dilakukan oleh perawat atau dokter itu macam-macam ya, bisa komunikasi untuk melakukan kolaborasi ataupun mungkin konsultasi dan sebagainya ya. Nah, perawat bekerjasama dengan dokter dalam berbagai bentuk ini artinya perawat mungkin bekerja di lingkungan di mana kebanyakan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien itu lebih besar bergantung pada instruksi medis. Contohnya misalkan seorang pasien dirawat di ICU mengalami gangguan fungsi pernafasan sehingga harus dipasang ventilator ya. Perawat yang harus melakukan observasi ya tentang kondisi pasien, berapa saturasi oksigennya, bagaimana kondisi kesadaran atau tingkat kesadaran pasien gitu ya. Nah, sedangkan untuk alat ventilator yang dipasang oleh pasien itu tentunya hal tersebut memerlukan instruksi medis ya dan perawat yang melakukan observasi ya, sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien yang terpasang ventilator tersebut seorang perawat harus melakukan komunikasi dengan dokter ya. Atau ini contohnya, ini perawat dan dokter memberikan pendidikan kesehatan pada saat pasien ditetapkan akan keluar atau pulang dari rumah sakit ya. Atau bentuk yang lain contohnya adalah komunikasi perawat saat ada visite dokter. Nah, ini ya contoh komunikasinya adalah perawat memberikan data-data pasien kepada dokter meliputi tanda-tanda vital, kemudian hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat, kemudian keluhan-keluhan pasien yang saat ini dirasakan oleh pasien itu apa, atau mungkin data penunjang seperti hasil laboratorium dan sebagainya, sehingga dokter dapat mendiagnosa secara pasti mengenai penyakit pasien. Ya, dan perawat juga dituntut untuk mampu menggunakan dan bisa mengerti serta bisa menginterpretasikan istilah-istilah medis. Ini yang harus digarisbawahi. Ya, jadi walaupun kita berbeda ini ya, berbeda ranahnya ya antara dokter dengan perawat, tapi kita sebagai perawat harus juga bisa mengerti, bisa memahami dan bisa menginterpretasikan istilah-istilah medis ya, terutama yang berkaitan dengan data yang ada di rekam medis, sehingga tidak terjadi kebingungan saat berkomunikasi dan komunikasi antara perawat dengan dokter itu bisa berjalan dengan baik ya. Kita tentunya sebagai perawat ini ya, harapannya kan ini ya, kedudukan perawat dan dokter itu adalah mitra ya, jadi perawat itu bukan pembantunya dokter, tapi perawat itu adalah mitranya dokter. Nah, sebagai mitra dokter tentunya kita harus punya syarat-syarat ya, pengetahuan, keterampilan kita juga harus mumpuni sebagai seorang mitra dari dokter. Ya, salah satunya ini ya, untuk melakukan komunikasi secara nonverbal kita harus mengetahui istilah-istilah medis yang ada di rekam medis dari pasien ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan komunikasi antara perawat dengan dokter. Kemudian ini komunikasi antara perawat dengan perawat nih ya. Ini ada 3 jenis hubungan komunikasi. Yang pertama ada hubungan profesional. Hubungan profesional ini adalah hubungan antara perawat dengan perawat yang merupakan hubungan yang terjadi karena ada hubungan kerja dan tanggung jawab yang sama dan memberikan pelayanan keperawatan. Ini intinya hubungan profesional, hubungan antar perawat ketika di rumah sakit. Kemudian hubungan struktural, ini merupakan hubungan yang terjadi berdasarkan jabatan atau struktur masing-masing perawat dalam menjalankan tugas berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan keperawatan. Contohnya misalkan dalam satu ruangan itu pasti ada kepala ruangan atau disebut dengan karu ya, kepala ruangan. Kemudian karu ini di bawahnya ada strukturnya lagi, ada namanya ketua tim ya atau katim ya. Misalkan katim untuk ruang rawat inap laki-laki dan katim untuk ruang rawat inap perempuan. Nah, kemudian struktur di bawah katim itu ada perawat pelaksana. Nah, perawat pelaksana inilah yang nantinya itu memegang atau mengelola tentang pelayanan pada masing-masing pasien gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu ruangan itu ada jumlahnya 10 pasien gitu ya. Dan perawat pelaksananya misalkan ada 4 misalkan, berarti masing-masing perawat itu nanti memegang 2 pasien seperti itu ya. Jadi nah antara perawat pelaksana kemudian ketua tim
Kemudian selanjutnya kepala ruangan itu pastinya dalam memberikan asuhan keperawatan itu harus melakukan komunikasi ya. Kemudian, nah ini contoh komunikasi dalam hubungan struktural nih ya. Misalkan ini adalah laporan PP atau perawat pelaksana tadi ya tentang kondisi pasien kepada perawat primer atau kepada ketua tim ya. Jadi kan tadi seperti yang saya contohkan, misalkan masing-masing perawat pelaksana itu mengelola 2 pasien ya. Nah, setelah perawat pelaksana itu mengelola 2 pasien, perawat pelaksana ini punya kewajiban untuk melaporkan kondisi pasien kepada ketua tim. Nah, jadi ketua tim ini menerima laporan dari semua perawat pelaksana yang ada di bawahnya. Nah, nanti Katim yang melaporkan kepada kepala ruangan tentang perkembangan kondisi pasien. Ya, sehingga kepala ruangan ini juga bisa mengetahui bagaimana kondisi seluruh pasien yang dirawat. Jadi Karu atau kepala ruangan itu memang tugasnya itu bertanggung jawab ya terhadap segala sesuatu yang ada atau yang terjadi pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap ya, yang dikepalai seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau Katim seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia membawahi atau bertanggung jawab atas pasien yang dirawat oleh timnya tadi ya, oleh masing-masing perawat pelaksana. Nah, perawat pelaksana ini adalah perawat yang langsung memberikan asuhan keperawatan kepada pasien kelolaan ya, sehingga perawat pelaksana inilah perawat atau orang yang paling tahu tentang kondisi pada masing-masing pasien di ruangan ya. Idealnya adalah perawat pelaksana ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain Karu itu menerima laporan dari Katim, Karu atau kepala ruangan juga melakukan komunikasi dalam bentuk supervisi ya. Jadi supervisi yang dilakukan oleh Karu kepada perawat pelaksana. Nanti sebenarnya lebih detail lagi akan dibahas dalam manajemen keperawatan ya, tentang apa sih tugas pokok dari Karu, tugas pokok dari Katim dan perawat pelaksana dan seterusnya. Nah, ini di sini saya hanya menjelaskan salah satu bentuk komunikasi antar petugas kesehatan. Jadi kalau supervisi yang dilakukan oleh Karu kepada perawat pelaksana ini contohnya misalkan adalah kepala ruangan misalkan melakukan ini apa namanya, pada masing-masing atau pada tiap shift itu melakukan operan ya. Jadi menanyakan laporan dari para pelaksana pada shift pagi seperti apa, pada shift siang seperti apa. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini ada hubungan interpersonal. Kalau hubungan interpersonal ini adalah hubungan antara perawat dengan perawat yang merupakan hubungan yang lazim dan terjadi secara alamiah. Ya, dan isi komunikasi dalam hubungan ini adalah hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan ataupun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Ya. Selanjutnya contoh bentuk komunikasi yang lain ini adalah komunikasi antara perawat dengan ahli farmasi, atau ahli farmasi ini adalah seorang profesional yang mendapatkan izin untuk ini ya, merumuskan ataupun mendistribusikan obat-obatan ya. Nah, bentuk komunikasinya adalah perawat misalkan membantu pasien membangun pengertian yang benar dan jelas tentang pengobatan ya. Jadi tugas perawat ini yang menjelaskan kepada pasien tentang obat-obatan apa saja yang harus diminum oleh pasien ya, dan juga turut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan bersama tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian perawat harus selalu mengetahui ini ya, cara kerja obat itu seperti apa, efek samping obatnya apa, dosis yang diberikan kepada pasien kelolaannya itu berapa ya. Kemudian ini efek kerja, efek sampingnya seperti apa, itu perawat harus menguasai sehingga nanti ketika mengkomunikasikan tentang pengobatan yang harus dilakukan oleh pasien ya, itu tidak terjadi miskomunikasi ya. Kemudian bentuk komunikasi dengan ahli farmasi yang lain adalah saat komunikasi terjadi, maka ahli farmasi memberikan informasi tentang obat-obatan ya. Jadi ada pertukaran informasi dari ahli farmasi kepada perawat sebelum perawat memberikan informasi tentang pengobatan kepada pasien. Kemudian komunikasi antara perawat dengan ahli gizi. Nah, ini perawat harus mengkonsultasikan kepada ahli gizi tentang obat-obatan yang digunakan oleh pasien, sehingga ahli gizi dapat memilihkan menu yang tidak menghambat absorpsi
salah ketik ya, absorpsi obat yang dikonsumsi oleh pasien ya. Jadi makanya ada kolaborasi ya. Ini adalah contoh bentuk komunikasi dalam hal kolaborasi. Misalkan ada pasien A ini mengalami gagal ginjal kronis gitu ya, dia dapat obat-obatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, perawat bisa mengkomunikasikan kepada ahli gizi ya, menjelaskan tentang kondisi pasiennya apa, kemudian tentang diagnosa medis juga bisa, sehingga nanti ahli gizi bisa menentukan diet atau nutrisi yang tepat yang diberikan kepada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis ya. Jadi intinya perawat harus bisa mengetahui segala kondisi yang terjadi pada pasien kelolaannya. Nah, saat kita melakukan komunikasi interprofesional, entah itu komunikasi perawat dengan dokter, perawat dengan ahli farmasi, perawat dengan ahli gizi, terkadang ya, yang namanya manusia ya, tetap ada permasalahan dalam hal komunikasi ya. Nah, entah itu misalkan pesan yang disampaikan tidak 100% atau mungkin terjadi perbedaan persepsi gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah komunikasi interprofesional ya. Ini yang pertama karena adanya role stress. Role stress ini adalah suasana hati pelayan kesehatan atau tenaga kesehatan yang dapat mengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dengan sama petugas. Ya, jadi contohnya misalkan perawatnya ini sedang sakit ya, terus merasa capek dan seterusnya. Nah, hal-hal individual seperti itu akhirnya bisa mempengaruhi cara menyampaikan ini ya, cara menyampaikan informasi, kemudian mungkin ekspresi wajahnya berubah karena merasa capek, merasa sakit dan seterusnya. Nah, hal tersebut merupakan salah satu yang juga dapat memicu terjadinya masalah komunikasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, ini ya, ada beberapa hal yang belum ya. Nah, untuk role stress ini juga dibagi menjadi dua ya, ada role konflik dan juga ada role overload. Role konflik ini dikaitkan salah satunya dengan reality shock ya. Jadi reality shock ini biasanya contohnya dialami oleh lulusan perawat yang masih baru ya. Jadi setelah lulus kuliah, kemudian bekerja di rumah sakit ya, kemudian ternyata kaget. Dulu waktu saya praktek rasanya nggak seperti ini loh, melakukan aktivitas di rumah sakit, ternyata ketika sekarang saya sudah jadi perawat betulan, tanggung jawabnya beda ya dibandingkan ketika dulu saya masih praktek di rumah sakit yang statusnya masih sebagai mahasiswa kayak gitu. Itu disebut dengan reality shock ya. Atau juga biasanya ada role overload ya. Kalau role overload ini biasanya karena adanya beban kerja perawat yang berlebihan. Nah, untuk mengurangi role stress ini, maka kita sebagai perawat bukan perawat saja ya sebenarnya ya, kita harus membuka wawasan ya, atau Anda sebagai mahasiswa itu harus wawasannya harus terbuka ya, tentang baik itu dokter, perawat, bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain. Mereka harus terbuka wawasannya tentang peran masing-masing dalam dunia kerja nyata serta khususnya dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi harus paham ya tentang job desk masing-masing petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan supaya tidak terjadi role stress. Kemudian selanjutnya beberapa penyebab masalah komunikasi interprofesional. Yang kedua adalah karena lack of interprofessional understanding ya. Ini adalah adanya petugas kesehatan yang tidak memahami perannya dengan baik sehingga terjadi kebingungan ya. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan ya, bahwa kita sebagai perawat, kita adalah mitra dokter. Tapi untuk mencapai status itu ya, perawat sebagai mitra dokter, kita harus juga punya pengetahuan yang mumpuni, punya keterampilan yang mumpuni ya. Sehingga kita sebagai perawat bisa melaksanakan peran dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penyebab masalah komunikasi interprofesional adalah adanya autonomy struggle. Ini adalah kapasitas untuk melakukan otonomi itu sangat penting agar petugas dapat memenuhi peran profesinya. Jadi contoh otonomi struggle ini adalah adanya otonomi yang kaku ya. Jadi contohnya
perawat misalnya sering menyatakan kekesalannya ya, karena mungkin rendahnya otoritas ya, rendahnya otoritas perawat untuk melakukan pengambilan keputusan yang ya sifatnya sederhana, tetapi penting bagi keamanan ataupun kenyamanan pasien gitu ya. Jadi karena kita sebagai perawat, kita yang mendampingi pasien selama 24 jam ya, terkadang gini, mungkin ada perawat itu mungkin merasa ini ya, gemes gitu ya, kondisi pasiennya seperti ini ya, harusnya dilakukan tindakan ini dan seterusnya. Padahal untuk melakukan tindakan itu sebenarnya perawat bisa untuk melakukan, tapi untuk melakukan tindakan tersebut harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Nah, untuk proses konsultasi mungkin bisa jadi ada hambatan ya, atau mungkin dokternya tidak bisa dihubungi dan sebagainya, sehingga muncullah otonomi seragam ya. Jadi bisa menimbulkan mungkin perawat merasa jengkel kepada petugas kesehatan yang lain dan sebagainya, sehingga hal tersebut bisa menjadikan masalah dalam hal komunikasi. Kemudian selanjutnya, nah ini sarana komunikasi interprofesional ya. Jadi kapan sih komunikasi interprofesional itu dilakukan? Yang pertama saat dilakukan rapat tim kesehatan ya. Jadi rapat tim kesehatan ini adalah media komunikasi antar tim kesehatan ya, atau rapat multidisiplin ya, rapat antara perawat, dokter, ahli gizi, farmasi, fisioterapi dan sebagainya. Yang mana rapat tim kesehatan ini tujuannya adalah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan manajerial. Tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan kesinambungan pemberian pelayanan kesehatan dan meningkatkan koordinasi antara anggota tim kesehatan. Sehingga ketika terjadi koordinasi yang baik antar anggota tim kesehatan, maka harapannya ya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien itu bisa optimal. Kemudian bentuk komunikasi yang lain atau sarana komunikasi yang lain adalah case conference. Case conference ini adalah suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator tentang suatu permasalahan. Jadi case conference ini contohnya misalkan ada rapat yang dihadiri oleh semua tenaga kesehatan, mulai perawat, dokter, ahli gizi, kemudian mungkin dokter anestesi dan sebagainya, untuk membahas satu kasus pasien yang paling kompleks gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit itu dilakukan case conference ya, ada pasien X punya penyakit komplikasi A, B, C dan seterusnya. Nah, itu dibahas oleh semua tim kesehatan ya, kira-kira kondisi pasien itu seperti apa, solusinya kalau misalkan dari ahli gizi seperti apa, solusi dari dokter seperti apa, solusi dari perawat seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu sarana komunikasi interprofesional yang ada di dalam case conference. Nah, ini selanjutnya ada cara-cara berkomunikasi efektif ya saat melakukan komunikasi interprofesional kesehatan. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin, kemudian jangan mengungkapkan pengulangan ide ataupun pokok bahasan ya. Kemudian jangan berbicara terlalu lambat ya. Kemudian hindari gumaman yang tidak perlu, ya misalkan berulang kali mengatakan dan seterusnya. Kemudian hindari humor yang tidak perlu. Jadi gunakan kalimat seefektif mungkin, ya, sehingga komunikasi antar petugas kesehatan itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya ada yang namanya hand-off communication. Ini merupakan serah terima informasi pasien antar perawat ataupun staf medis. Hand-off communication ini atau dari tujuan dari serah terima informasi antar perawat ataupun antar staf medis ini tujuannya adalah menyediakan informasi secara akurat dan tepat dan tepat waktu tentang rencana keperawatan, tentang rencana pengobatan, tentang kondisi terkini pasien, dan juga tentang perubahan kondisi pasien yang baru saja terjadi ataupun kondisi pasien yang dapat diantisipasi. Nah, metode serah terima informasi ini yang sering digunakan adalah metode SBAR. Apa itu SBAR? SBAR ini merupakan kerangka acuan dalam pelaporan kondisi pasien yang memerlukan perhatian ataupun tindakan segera. Jadi SBAR ini merupakan singkatan, S itu adalah situation, atau ini harus kita sampaikan ya, SBAR ini adalah
isi pesan yang harus kita sampaikan antar petugas kesehatan, gitu ya. Jadi harus kita laporkan tentang kondisi pasien adalah yang pertama kita harus melaporkan situasi atau melaporkan kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Kondisinya seperti apa. Kemudian background, ini adalah informasi apa yang berhubungan dengan kondisi pasien saat ini. Kemudian assessment ini adalah hasil pengkajian tentang kondisi pasien terkini. Kemudian selanjutnya recommendation ataupun rekomendasi ini adalah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien saat ini. Nah, selanjutnya tentang keefektifan komunikasi interprofesional itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah persepsi, lingkungan, dan juga pengetahuan ya. Persepsi ini adalah satu pandangan pribadi atas hal-hal yang telah terjadi ataupun adanya perbedaan persepsi antar profesi yang berinteraksi akan menimbulkan kendala dalam komunikasi. Selanjutnya yang kedua adalah lingkungan ya. Sudah pasti bahwa lingkungan yang nyaman itu akan membuat seorang cenderung dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, kebisingan dan kurangnya kebebasan seorang itu dapat membuat kebingungan, ketegangan ataupun ketidaknyamanan dalam melakukan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan ya. Komunikasi interprofesional atau komunikasi antar tenaga kesehatan itu dapat menjadi sulit ya ketika lawan bicara kita memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Ya, jadi oleh karena itu kita sebagai perawat kalau mau dianggap sebagai mitra dokter maka kita harus punya pengetahuan, harus punya keterampilan yang mumpuni ya sehingga ketika melakukan komunikasi itu tidak ada kesenjangan komunikasi gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi kesenjangan saat melakukan komunikasi atau ketika tingkat pengetahuan berbeda ya antara petugas kesehatan saat melakukan komunikasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya feedback negatif. Ya, salah satunya bisa jadi pesan menjadi tidak jelas jika kata-kata yang digunakan tidak dikenal oleh komunikan ataupun oleh pendengar. Ya. Selanjutnya, selain persepsi, lingkungan dan juga pengetahuan, keefektifan komunikasi interprofesional juga dipengaruhi oleh hubungan baik di antara anggota tim, ya, terutama antara pemimpin tim dengan anggota tim yang lainnya, ya, di mana pemimpin tim ini entah itu misalkan kalau perawat ketua tim, katim ya, ataupun kepala ruangan atau karu, itu dapat menjadikan komunikasi itu menjadi efektif ketika pemimpin memiliki fungsi yaitu mendorong terjadinya komunikasi, mengamati proses komunikasi yang terjalin antara petugas kesehatan, dan memberikan perhatian kepada semua anggota agar komunikasi berjalan dengan efektif. Ya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan komunikasi interprofesional yang efektif, maka harus dapat beberapa karakter yang dimiliki oleh petugas kesehatan, ya harus dimiliki oleh perawat. Yang pertama adalah respect. Harus respect atau hormat terhadap tugas, peran dan tanggung jawab profesi kesehatan yang lain, ya. Kemudian yang kedua harus mampu membina hubungan komunikasi dengan prinsip kesetaraan antar profesi kesehatan. Kemudian ketiga mampu untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif, ya. Jadi ketika melakukan komunikasi, bisa melakukan komunikasi dua arah, saling memberikan feedback, saling memberikan umpan balik ataupun tanggapan. Kemudian yang keempat adalah berinisiatif membahas kepentingan pasien, proses pembuatan pasien bersama profesi kesehatan yang lain. Jadi harus punya inisiatif ya, atau harus tanggap, harus peka terhadap kondisi pasien dan kondisi pasien yang diamati itu. Kemudian mereka harus punya inisiatif untuk melakukan komunikasi kepada petugas kesehatan yang lain. Lalu yang kelima, mampu menjaga etika saat menjalin hubungan kerja dengan profesi kesehatan yang lainnya. Yang keenam, mampu memberikan informasi yang bersifat komplementer, baik itu informasi yang tertulis di rekam medis atau medical record, komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian yang ketujuh, saling membantu dan melengkapi tugas antar profesi kesehatan, melakukan kolaborasi sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi profesi masing-masing. Lalu yang kedelapan, melakukan negosiasi. Negosiasi ini adalah kemampuan untuk mencapai persetujuan bersama antar profesi kesehatan mengenai masalah kesehatan pasien. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hambatan ya, hal-hal yang bisa menyebabkan terhambatnya terciptanya komunikasi dan kolaborasi interprofesional. Yang pertama, kurangnya pelatihan dalam komunikasi atau kolaborasi antar profesi, ya,
Atau ini ya, yang pertama ini dalam hal yang lain kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan komunikasi efektif, ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kurangnya mekanisme yang tepat untuk pertukaran informasi secara tepat waktu, kurangnya kerangka kerja untuk penemuan masalah dan resolusi, lalu adanya perbedaan tujuan masing-masing anggota tim, dan yang kelima adanya keengganan untuk menerima saran dari anggota tim yang mewakili profesi yang lainnya. Ini misalkan seolah-olah menganggap bahwa informasi dari petugas kesehatan tertentu itu yang paling betul, tanpa mau menerima informasi dari petugas kesehatan yang lainnya. Hal ini bisa menghambat terciptanya komunikasi interprofesional yang efektif. Nah, upayanya apa untuk mengatasi hambatan? Ya, maka harus ada perilaku asertif kepada profesional kesehatan yang lain. Ya, ini sebagai contoh percakapan, sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Ini misalkan ada seorang farmasis ya menelpon seorang perawat di ruangan dokter. Ya, farmasi mengatakan, ya saya Andi, farmasis apotek pusat. Saya ingin bicara dengan dokter Bobi. Apakah dokter Bobi ada? Ya, kemudian perawatnya menjawab, Dokter Bobi sedang bersama pasien saat ini. Ada perlu saya sampaikan pada Dokter Bobi. Kemudian farmasisnya menyampaikan, ya saya khawatir dengan resep obat ini ya, metformin untuk Nyonya Cici. Saya perlu berbicara dengan Dokter Bobi mengenai hal ini. Tolong disampaikan kepada Dokter Bobi untuk menelpon saya segera setelah selesai. Nah, selanjutnya perawat menyampaikan, mungkin akan lebih cepat jika Anda memberitahu saya pemasalahnya. Saya dapat berbicara kepada Dokter Bobi dan langsung memberitahu Anda. Farmasisnya kemudian menyampaikan, terima kasih, tapi untuk yang ini saya perlu berbicara dengan Dokter Bobi secara langsung. Ya. Kemudian perawat mengatakan, Dokter Bobi sangat sibuk dan masih harus mengejar jadwal hari ini. Kemudian farmasisnya, saya tahu Dokter Bobi mempunyai jadwal yang padat, tetapi saya harus berbicara dengan beliau segera. Tolong agar diberitahukan kepada Dokter Bobi untuk segera menelpon saya. Nah, tadi ya dari potongan percakapan tadi, farmasisnya pengennya ngobrol langsung ke dokter ya, karena ini berkaitan dengan obat yang diberikan kepada pasien. Nah, farmasis dalam percakapan tersebut sudah bertindak secara asertif ya. Asertif ini maksudnya adalah mengungkapkan apa yang memang menjadi harapannya ya, ingin menyampaikan langsung tentang pengobatan dari Nyonya Cici ya. Kemudian dan ini farmasis memperlihatkan rasa hormatnya kepada perawat dan tetap pada permintaannya. Dia nggak marah-marah kan ya farmasisnya pada perawat, namun tetap menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi tujuannya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini farmasis tidak menyangka mengenai metode mana yang lebih cepat. Ya, tadi kan perawatnya mengatakan ya, sampaikan ke saya langsung aja pesannya, nanti saya sampaikan ke dokter. Nah, farmasisnya nggak mau kan, pengennya langsung ngobrol langsung dengan dokternya. Tapi farmasis juga tidak langsung menolak ya tentang alternatif yang disampaikan oleh perawat. Dan dari kalimat tadi, farmasis dengan tenang menyatakan kembali permintaannya tanpa marah. Ya, jadi ketika terjadi ini ya antara komunikator dan komunikan frekuensinya tidak sama, maka kita harus menyampaikan pesan kita secara baik-baik, mengungkapkan dengan baik-baik apa yang menjadi tujuan ataupun maksud dari tindakan yang akan kita lakukan. Ya, baik, untuk materi komunikasi interprofesional kali ini saya akhiri ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.